Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ikomang Adi Widiatmika dengan NIM 21110313668 dari kelas 5H. Nah, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai mata kuliah hipnokonseling dan INLP, serta saya akan menceritakan materi yang paling menarik menurut saya, serta besar harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah ini, saya dapat merealisasikan mata kuliah ini pada kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum lanjut mengenai cerita atau pengalaman saya mengenai mata kuliah hipnokonseling dan NLP, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Eka sebagai dosen pengampu pada mata kuliah hipnokonseling dan NLP, serta saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman di kelas saya yang sudah memberikan pengalamannya tentang hipnokonseling dan NLP tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya mengenai mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Nah, saat pertama saya memasuki perkuliahan mengenai hipnokonseling dan neuro-linguistic programming atau NLP, saya tidak hanya merasakan sensasi pembelajaran yang dalam, tetapi juga menemukan sisi diri yang belum pernah terungkap di dalam diri saya. Setiap sesi membuka wawasan tentang potensi luar biasa dalam pikiran dan cara berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal ini bukan hanya tentang memahami konsep-konsep, melainkan meresapi perubahan dalam diri saya. Nah, saya yang semakin terhubung dengan potensi tersembunyi dan mampu mengarahkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan orang lain. Ketika menjelajahi mata perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini, daya tarik yang luar biasa terungkap, terutama saat memahami teknik dari hipnoterapi dan konsep neuro-linguistic programming atau NLP itu sendiri. Nah, saya terpesona oleh kemampuan ini menjelajahi lapisan-lapisan pikiran bawah sadar, memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang komunikasi dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Nah, pada pelajaran atau pembelajaran tentang teknik hipnokonseling menjadi titik pencerahan, di mana pada teknik hipnokonseling tersebut membuka mata saya terhadap potensi besar untuk merubah pola pikir dan perilaku yang tidak diinginkan. Nah, dengan pendekatan ini, saya lebih merasa memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan yang positif dalam hidup saya dan juga membantu membuka pintu bagi pertumbuhan pribadi yang signifikan dalam hidup saya. Nah, pada konsep linguistic programming atau NLP. Nah, pada konsep neuro-linguistic programming itu membuka wawasan saya secara mendalam tentang interaksi kompleks antara bahasa, pikiran, dan perilaku dalam hidup saya. Nah, saya juga menemukan kekuatan yang luar biasa di balik kata-kata dan cara komunikasi yang positif mempengaruhi perubahan dalam hidup saya dan hidup orang lain. Nah, pada materi perkuliahan ini memberikan saya
wawasan yang teoritis, dan keterampilan yang praktis dan yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan komunikasi saya, keahlian saya. Namun, keahlian ini tidak terbatas pada konteks klinisnya, tetapi juga terbuka luas dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan hubungan pribadi hingga lingkungan kerja. Nah, setelah menyelesaikan perjalanan menakjubkan ini, harapan saya meluas ke arah penerapan pengetahuan yang saya peroleh secara maksimal. Nah, saya bermimpi untuk menjadi seorang praktisi hipnokonseling dan neuro linguistic programming tersebut atau NLP tersebut, yang tidak hanya memiliki keahlian teknis, namun juga memberikan dampak yang positif dalam perubahan hidup saya dan hidup orang lain. Nah, dengan membantu mereka menggali dan mengoptimalkan potensi unik mereka, saya ingin menjadi agen perubahan yang membimbing individu menjadi atau menuju transformasi positif dan pencapaian terbaik dalam kehidupan mereka. Saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kembali secara dan sebesar-besarnya kepada Bapak dosen mata kuliah ini atau yang terhormat Bapak Eka, yang tidak hanya berkompeten dalam mengajar saya selama 1 semester, namun juga sangat mendukung sepanjang perjalanan perkuliahan ini. Mereka tidak hanya menjadi pengajar yang memberikan ilmu, namun juga menjadi mentor yang memberikan panduan dan inspirasi bagi saya. Nah, lingkungan perkuliahan yang memfasilitasi kolaborasi dan pemahaman mendalam juga memberikan kontribusi besar terhadap pengalaman belajar yang saya alami. Nah, dalam suasana perkuliahan yang demikian, perjalanan ini telah menjadi katalisator bagi peningkatan keterampilan profesional saya. Lebih dari sekedar pengembangan kompetensi, saya juga merasakan perubahan-perubahan yang mendasar dalam perspektif hidup saya. Nah, selain itu, saya juga ingin menceritakan sedikit mengenai pengalaman menarik saya setelah mempelajari ilmu hipnosis dan NLP ini. Pengalaman menarik saya yaitu saya lebih tahu bahwa saya pernah merasakan bagaimana terkena hipnosis itu sendiri. Namun, dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, saya tidak menyadari bahwa saya sedang mengalami atau merasakan gejala hipnosis itu sendiri. Setelah mempelajari mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, saya lebih tahu bahwa dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya sudah mengalami hipnosis itu sendiri. Namun, secara tidak sadar, saya tidak merasakan hal tersebut. Maka dari itu, besar harapan saya, ilmu hipnosis ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan diri saya sendiri mengenai pendalaman materi tentang hipnosis itu sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kembali terhadap Bapak dosen pengampu mata kuliah hipnokonseling, yaitu Bapak Eka, setelah mengampu saya selama 1 semester. Saya juga berharap semoga Bapak diberikan kesehatan untuk memberikan ilmu hipnosis dan
hipnokonseling dan NLP ini ke angkatan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Terima kasih.